Di Sekolah Bhinneka, ada berbagai macam klub. Dari mulai klub hobi, olahraga, hingga pembuat konten. Sinta semakin semangat untuk mencari klub yang klop, agar keterampilannya semakin top. Sinta suka naik sepeda, maka dari itu, Sinta akan coba gabung ke klub sepak bola. Maksudnya gabung ke klub sepeda. Sinta coba cari tahu dulu persyaratannya. Ternyata yang boleh bergabung hanya anak yang punya sepeda dengan merek A yang mahal harganya. Selain itu, kalau bergabung di klub itu, harus bersaing dengan klub sepeda dari sekolah tetangga. Sinta memutuskan untuk tidak jadi bergabung. Ia mencoba mencari klub yang semangatnya saling mendukung. Kemudian, Sinta coba gabung ke klub gambar agar keahliannya di bidang seni semakin lancar. Suasana klubnya seru, semua opini pun didengar. Untuk bergabung dalam klub gambar, ia tidak keberatan bila harus bayar. Tapi sayang, untuk bisa bergabung dalam klub gambar, Sinta harus coret-coret pagar, harus pakai seragam klub kemana-mana, agar aura terpancar. Mendengar itu, Sinta jadi gentar. Lagi-lagi, harus cari klub yang lebih sesuai. Pilihan ketiga adalah klub catur. Orang-orangnya asik dan pada akur. Sinta mengajak Asih untuk ikut bergabung. Tapi sayang, Asih harus mundur. Katanya, dari dulu tidak ada anggota yang disabilitas. Itu sudah jadi kultur. Lagi-lagi, Sinta tidak bisa mencari klub yang cocok. Ia lihat kembali brosur pendaftaran klub di tembok. Ternyata cuma mimpi. Sinta jadi senang sekali. Tapi, mimpi Sinta bisa menjadi ilustrasi bahwa kelompok eksklusif memiliki 3 ciri. Yang pertama, tidak mengizinkan orang lain masuk atau tidak mau orang lain bergabung. Seperti grup sepeda pada cerita sebelumnya, yang boleh bergabung hanya yang memiliki sepeda sama, yang beda malah dihina. Hati-hati, itu bisa jadi awal berbahaya. Kelompok inklusif seharusnya tetap menerima anggota baru, walau dari lingkungan yang berbeda. Yang kedua, menghabiskan terlalu banyak waktu bersama-sama kelompoknya. Kadang ada juga di sekolah, kelompok yang kemanapun sama itu aja. Saat orang-orang ini dipisah, mereka akan marah. Hal ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi jika dibiarkan bisa jadi semakin parah. Karena menganggap kelompoknya lebih utama daripada yang lainnya. Sangat mungkin mereka melakukan apapun agar bisa diterima. Yang ketiga, orang lain merasa dilukai ketika dengan sengaja disisihkan. Menguatkan ciri-ciri sebelumnya, jelas hal ini bukan karakteristik dari kelompok sehat. Ketika ada yang sengaja disakiti, itu jadi indikasi bahwa kelompok tersebut harus diperbaiki. Itulah 3 ciri kelompok eksklusif. Sekarang kita bahas dampaknya ya. Setidaknya ada 5 bahaya saat peserta didik bergabung ke kelompok eksklusif. Yang pertama, peserta didik jadi merasa sok jago. Akibatnya, peserta didik cenderung berbuat seenaknya sendiri dan melanggar aturan. Ini terjadi karena peserta didik merasa punya orang-orang yang disegani untuk mendukungnya. Yang kedua, karena ingin diterima sebagai anggota, peserta didik tergoda ikut dalam kegiatan-kegiatan mereka meskipun tidak cocok dengan hati nuraninya. Misalnya, melakukan pelecehan, melakukan perundungan, bahkan sampai memusuhi orang-orang di luar kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik akan memperoleh reputasi buruk, termasuk membatasi hubungan dengan teman-teman lain yang berjuang untuk hidup sehat. Yang keempat, peserta didik menyingkirkan dan meninggalkan teman-teman yang tidak termasuk di dalam kelompoknya atau yang menjadi bagian dari kelompok lain. Yang kelima, peserta didik mengira akan mendapatkan kebebasan dengan masuk sebuah kelompok eksklusif. Padahal sebenarnya
ia diperdaya bahkan diatur oleh kelompoknya, sehingga dia kehilangan jati diri dan kebebasannya. Nah, itulah ciri dari kelompok yang tidak sehat dan bahayanya saat peserta didik bergabung di kelompok tersebut. Sebagai guru, penting bagi kita untuk mengarahkan peserta didik agar dapat bergabung dalam kelompok yang bisa membantu mengasah bakat, yang bisa menambah sahabat. Sinta sekarang sudah menemukan klub yang tepat. Ternyata di Sekolah Bhinneka banyak klub yang hebat, yaitu klub yang memperbolehkan siapapun untuk terlibat dan berkolaborasi menebar manfaat. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita identifikasi karakteristik kelompok-kelompok atau klub-klub peserta didik yang ada di sekolah. Apakah termasuk ke dalam kelompok yang sehat atau kelompok yang eksklusif?